Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin sedikit menjelaskan tentang ulumul Quran. Pendahuluan. Al-Quran merupakan pedoman pertama dan utama bagi umat Islam. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Yang jadi permasalahan adalah tidak semua umat muslim bisa ataupun mengerti bahasa Arab, sehingga para sahabat dan ulama menghasilkan cabang-cabang ilmu Al-Quran atau ulumul Quran. Ulumul Quran merupakan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Sebagaimana pokok-pokok pembahasan ilmu Al-Quran dapat ditinjau dari segi turunnya ayat, urutan-urutan ayat, pengumpulan ayat, penulisan ayat, pembacaan ayat, tafsir ayat, nasih dan mansuh, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hakikat atau definisi atau batasan istilah dalam penelitian ulumul Quran. Jadi dalam penelitian ulumul Quran ini kita bisa membuat sebuah pengertian atau membuat sebuah definisi yang mana pengertian tersebut bisa membantu untuk kita memahami dan mengetahui apa itu penelitian ulumul Quran. Yang mana penelitian ulumul Quran ialah penelitian yang dilakukan dengan objek telaah berupa hasil pemikiran satu orang atau lebih tokoh mufassir Al-Quran dalam kajian ulumul Quran. Baik, pemikiran tersebut berupa teks yang sudah dibukukan atau masih terbatas oleh lisan atau ceramah. Kemudian mengenai batasan istilah dalam penelitian tersebut. Batasan di sini fokus terhadap salah satu atau beberapa topik dari ulumul Quran. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian dalam penelitian ulumul Quran. Jadi yang pertama yaitu mendeskripsikan konsep tertentu dalam ulum Al-Quran perspektif penafsir. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan implikasi dari sebagian konsep ulum Al-Quran perspektif penafsir terhadap ulum Al-Quran. Kemudian yang terakhir yaitu mendeskripsikan implikasi dari ulum Al-Quran perspektif penafsir terhadap penafsiran Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu membahas tentang objek material dan objek formal. Yang pertama, objek materialnya adalah Al-Quran itu sendiri. Untuk objek formalnya yaitu mendeskripsikan sesuatu keilmuan dalam Al-Quran atau suatu keilmuan dalam pemikiran sarjana terhadap Al-Quran. Yang kedua, objek materialnya adalah ilmu Al-Quran. Dan objek formalnya yaitu berupa pemikiran atau metodologi kitab berkaitan dengan ulumul Quran. Dan yang ketiga, objek materialnya adalah tafsir Al-Quran. Untuk objek formalnya yaitu pembahasan dalam ilmu Al-Quran, sehingga objek material yang dapat dipilih tidak hanya teks Al-Quran saja, dengan objek formalnya berupa sejarah, kaidah, dan teori di sekitar teks. Baik, yang selanjutnya yaitu macam atau pemetaan. Yang pertama, kajian tematik ialah penelitian tematik atau dirasat al-maudu'iyah yang tekanannya pada tema yang isu dalam Al-Quran. Yang kedua, kajian tokoh pemikirannya ialah yang tekanannya pada pemikiran tokoh mufassir baik dari sarjana muslim maupun orientalis, baik bersifat individu maupun kolektif. Yang ketiga, kajian manuskrip tafsir ialah teks-teks masa lalu yang belum dipublikasikan. Macam-macam pemetaan. Yang pertama, kajian tematis. Kedua, kajian tokoh pemikirannya. Yang ketiga, kajian manuskrip tafsir. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh judul.
Yang pertama, konsep muhkam mutasyabihat menurut Muqatil bin Sulaiman. Yang kedua, ijaz adadi kemujazatan angka 17 dan 19 dalam Al-Quran. Yang ketiga, asbabun nuzul dan surat Al-Maidah, studi terhadap surat Al-Maidah. Yang keempat, asbabun nuzul dan tafsir Ibnu Katsir seputar ayat Qamar dan ayat bencana alam. Yang kelima, munasabah terhadap surat Al-Jumu'ah, kajian munasabah pada tafsir Al-Asad karya Said Ahwa. Yang keenam, teori munasabah, studi kitab Nazm Al-Udurwa Suwar karya Ibrahim bin Umar Al-Bikoi. Sekarang kita membahas tentang metode dan pendekatan. Metode yang pertama yang dipilih adalah metode deskriptif analitis. Menurut Sugiono, deskriptif analisa adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Yang kedua, library research. Library research dalam bahasa Indonesia adalah penelitian kepustakaan. Maksudnya adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian kuantitatif kausalitas. Yang ketiga adalah metode komparasi. Metode komparasi adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui data atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel objek penelitian antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya. Kemudian pendekatan yang pertama adalah hermeneutika. Hermeneutika adalah salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Yang kedua, konten analisis. Konten analisis dalam bahasa Indonesia adalah analisis isi. Adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Kemudian holistik. Holistik adalah salah satu pola gaya berpikir orang-orang yang bergelut di dunia psikolog. Berpikir holistik berarti berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin mempengaruhi tingkah laku manusia atau suatu kejadian. Yang terakhir adalah verstehen atau memahami. Dalam hal ini, verstehen adalah suatu metode pendekatan yang berusaha mengerti dan memahami makna yang mendasari dan mengitari peristiwa atau fenomena sosial dan historis. Begitu. Selanjutnya saya menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian. Yang pertama adalah sumber data atau pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah. Dalam penelitian ini ada dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Maksud dari sumber data primer adalah rujukan utama yang digunakan penulis dalam melakukan kajian penelitian ini. Kedua, contohnya Al-Quran. Yang kedua, sumber data sekunder. Maksudnya adalah rujukan lain yang dipakai oleh peneliti guna sebagai pelengkap sumber data primer.
Kemudian analisis data. Analisis data merupakan penjelasan data-data yang diperoleh melalui penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah dan disusun guna mempermudah pemaknaan dan interpretasi untuk menunjang penelitian. Setelah data diolah dan disusun, kemudian dilakukan analisis data. Dalam menganalisis data tersebut, penulis bisa menggunakan teori-teori. Contohnya, dia menggunakan teori nilai-nilai pluralis begitu. Seperti itu, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.